Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu manzila muqarraba indaka yawmal qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah
yang masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan umur yang panjang, dan kelapangan waktu untuk hadir di masjid, menghadiri kewajiban dalam Islam, yaitu salat Jumat. Di sana masih banyak orang-orang yang belum Allah titipkan kesempatan untuk melangkahkan kakinya ke masjid yang sangat mulia ini. Ini merupakan satu nikmat yang tidak bisa kita tukar. Karena itu, kenapa setiap Jumat khatib selalu mengajak para jamaah untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah. Karena takwa tidak dimiliki oleh setiap manusia. Hari ini adik-adik yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, menginjakkan kaki ke Al-Manar, menuntut ilmu, ini dibekali oleh takwa dari orang tua dan keinginan dari kita semua. Tidak semua anak-anak muda seperti kalian ini punya kesempatan mengenyam pendidikan di pesantren. Hari ini kalau kita keluar dari jalan besar ini, setiap malam, setiap pagi, setiap siang kita melihat anak-anak muda seusia kalian itu terjebak di warung kopi. Setiap 24 jam terjebak dengan HP online, game online. Tapi bersyukur kalian kepada Allah. Allah tunjukkan hidayah pada orang tua kalian, kemudian Allah berikan hikmah dan pikiran yang baik pada kalian, sehingga kalian bisa tiba di pesantren Al-Manar untuk belajar 24 jam. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti ini. Coba Anda bayangkan, dari pagi, siang, sampai malam, itu rutinitas penuh dengan rutinitas yang hikmah, kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah, ini satu hikmah, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena kenapa? Hari ini umat manusia berada di persimpangan yang tidak jelas, yang sangat absurd. Generasi kita hari ini, generasi muda terutama sekali. Kita baca berita, kita lihat keluar, itu banyak terjebak pada hal-hal yang di luar nilai-nilai keislaman. Maka bersyukur kita kepada Allah SWT, adik-adik yang berangkat dari kampung, kemudian meniatkan dirinya untuk belajar di pesantren Al-Manar, alhamdulillah Allah berikan nikmat yang luar biasa. Bukan hanya pahala, tetapi masa depannya akan cerah. Kita bisa lihat anak-anak pesantren, begitu saya pesantren, insya Allah jarang menganggur. Dia akan mendapatkan dua keistimewaan. Pertama, keistimewaan kemuliaan dia berada dalam lingkungan Islam yang bagus. Yang kedua, kemuliaan dia mendapatkan pendidikan yang bagus. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pesantren ini merupakan tempat bukan hanya menempa pikiran kita, tetapi juga menempa jiwa kita. Setiap upacara 17 Agustus maupun upacara yang lain, kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ingat baitnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Manusia yang badannya sehat tetapi jiwanya bermasalah, maka akan bermasalah semuanya. Makanya Islam ini menempatkan jiwa di tempat yang paling terhormat. Banyak orang-orang yang sakit badannya, meskipun dia mau meninggal, tetapi Islam masih mewajibkan dia sholat 5 waktu. Banyak orang yang jiwanya rusak, gila, stres segala macam, begitu dia dapat kewajiban sholat maupun puasa, Allah bebaskan kewajiban itu pada dia. Kenapa? Demikianlah Islam memuliakan jiwa manusia. Maka bersyukur pada Allah, hadir kita di sini ini juga karena faktor jiwa kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT, masih diberikan hidayah oleh Allah SWT. Tadi seperti saya katakan, bayangkan di tengah persimpangan hari ini begitu banyak generasi-generasi muda kita yang tidak jelas masa depannya. Kita lihat setiap hari di berita, ada aja masalah di bumi kita ini. Orang-orang terlibat tawuran, terlibat kriminal, terlibat berbagai macam hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, itu di luar sana. Kenapa? Karena pendidikan agamanya itu rendah. Maka pesantren menjadi salah satu tempat untuk menempa kejiwaan kita menjadi insan-insan yang paling positif, yang paling baik. Bersyukur adik-adik kepada Allah SWT. Nanti setelah 6 tahun misalkan pesantren, adik-adik baru ingat, baru sadar betapa rindunya suasana seperti ini.
kita tidak akan pernah menemukan lagi suasana seperti ini. Ini suasana yang cukup istimewa, yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Boleh kita sekolah pendidikan umum, silahkan. Tetapi di pesantren kita mendapatkan dua keistimewaan. Pertama, kita dibekali pendidikan umum. Yang kedua, kita dibekali oleh nilai-nilai agama Islam yang luar biasa. Mulai bangun pagi sampai kita tidur lagi, aktivitasnya itu semua bersumber dan disemangati oleh nilai-nilai keislaman. Maka Rasulullah SAW berkatakan bahwa apa? Ada dua nikmat yang manusia itu sering lupa. Pertama, nikmat kesehatan. Ini sehat semua, tidak ada yang sakit, maka bisa datang ke masjid ini. Datang dari kampung halaman ke sini dengan kesehatan yang luar biasa. Kalau kita ke rumah sakit, kita cek macam-macam orang sakit. Takut kita lihatnya. Tetapi masih muda-muda Allah berikan kepada kesehatan. Ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa kita gantikan. Itu nikmat pertama sekali. Bayangkan kalau kita sakit demam sebentar, pilek sesaat, seakan-akan gak enak hidup di muka bumi ini. Makanan yang kita makan pahit, air yang kita minum itu gak ada nikmatnya. Maka kata Rasulullah SAW, nikmat yang paling besar itulah nikmat kesehatan. Yang kedua apa? Nikmat waktu luang. Ini masih muda-muda, gak ada tanggung jawab yang lain. Waktu luangnya banyak. Pergunakan waktu luang untuk betul-betul menggali pendidikan Islam. Ini masih otak masih fresh, ingatan masih bagus, tidak ada yang aneh-aneh. Ini kesempatan kita untuk menumbuhkan, menikmati dan menggali pendidikan Islam. Tidak akan pernah kembali kesempatan seperti ini. Maka adik-adik yang sudah sampai ke Al-Manar, gunakan dua kesempatan ini dengan baik. Diberikan nikmat sehat dan diberikan nikmat waktu luang. Karena tidak semua orang bisa memiliki nikmat seperti ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Aceh, khususnya tempat kita lahir ini, pintu gerbangnya masuknya Islam Nusantara. Islam menapaki pertama sekali itu di Aceh. Kita malu kalau kemudian terjadi pelanggaran yang citra Islamnya itu buruk di Aceh. Ulama-ulama yang cukup kesohor, yang memberikan andil luar biasa itu dari Aceh. Tafsir pertama dalam bahasa Melayu yang diajarkan ke seluruh Nusantara itu berasal dari Aceh. Dikarang oleh seorang ulama Aceh namanya Abdul Rauf As-Singkili dengan nama tafsirnya Turjumanul Mustafid. Hari ini kitab itu masih di petani Thailand, disebut kitab Baizawi. Fikih pertama yang mengungkapkan fikih tentang bagaimana masyarakat Nusantara juga ada di Aceh, Mir'ah At-Tulab. Bahasa Indonesia yang kita pakai hari ini juga merupakan cikal bakal dari orang Aceh. Seorang ulama mencetusnya namanya Hamzah Al-Fansuri. Maka adik-adik, ini orang Aceh, lahir di Aceh, belajar di Aceh, harus meneruskan perjuangan ulamanya itu. Kita malu kalau kemudian begitu kita bandingkan dengan orang luar, hari ini kita tertinggal. Kita lihat statistik Aceh hari ini, negeri yang tidak jelas identitasnya gitu. Maka tanggung jawab adik-adik yang Allah berikan kesempatan. Ingat, kita punya sejarah yang luar biasa. Kembalikan sejarah itu. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan itu akan mengubah banyak hal. Kenapa Singapura bisa maju? Kenapa Amerika bisa maju? Kenapa Eropa bisa maju? Padahal waktu yang Allah berikan sama dengan kita hidup dalam permai ini. 24 jam. Ternyata kuncinya adalah pendidikan. Negeri-negeri yang mengutamakan pendidikan, menempatkan pendidikan negara depan, itu negeri-negeri yang akan memperoleh peradaban yang bagus. Kenapa Jepang hari ini bisa bangkit sebagai satu negara yang cukup maju? Ketika Hiroshima Nagasaki dibombardir, itu dahsyatnya luar biasa. Bom atom itu bukan hanya merusak manusia, tetapi juga membunuh seluruh ekosistem kehidupan. Tetapi kata seorang Sultan Jepang, yang ditanyanya bukan bantuan. Apa yang ditanyanya? Berapa orang guru kita yang masih tertinggal?
Kenapa? Karena Jepang ingin melihat masa depan dengan pendidikan. Yang bisa mengubah hidup kita adalah pendidikan. Orang tahu salah benar itu lewat pendidikan. Adik-adik bisa sholat itu karena pendidikan. Kenapa kita puasa? Karena ada pendidikan agama. Maka selama Allah masih menitipkan kesehatan, menitipkan waktu luang, maka pergunakanlah waktu luang itu untuk benar-benar menuntut pendidikan. Orang tua kita di kampung ketika kemudian menyekolahkan kita ke sini, satu niatnya, agar anak-anaknya itu berhasil dunia dan akhirat. Kamu lahir itu didoakan untuk jadi orang yang baik. Diharapkan oleh orang tua kamu, nanti kalau kamu meninggal, kamu wafat menjadi orang yang baik. Bukan menyusahkan orang tua. Maka kenapa orang tua kamu itu mengeluarkan kamu ke pesantren? Itu tujuannya agar kita semua itu menjadi orang-orang berpendidikan dan berakhlak yang mulia. Jadi adik-adik, manfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menjadi seorang hamba Allah dan menjadi seorang yang mengikuti jejak-jejak orang Aceh di masa lalu itu. Aceh sebagai kawasan yang cukup kita banggakan pada masa dulu, sekarang masa depannya ada di tangan kita. Maka pergunakanlah kesempatan itu. Ingat, kita itu dari leluhur yang merupakan pintu gerbang masuknya Islam Nusantara. Kita ini merupakan tempat orang belajar Islam dulunya. Orang-orang Malaysia, orang Asia Tenggara itu datang ke Aceh untuk belajar Islam ke sini. Kenapa? Karena Aceh itu pusatnya pendidikan agama Islam. Tadi seperti saya katakan, jauh sebelum orang-orang tahu bagaimana menyalin tafsir, membuat tafsir dalam bahasa Melayu, orang Aceh sudah menulis tafsir dalam bahasa Melayu. Ketika orang-orang belum menuliskan fikih, bagaimana cara sholat, orang Aceh sudah menuliskan fikih. Ketika awal tahun 80-an, 90-an, di pedalaman Banten, pedalaman Jawa, orang-orang tidak tahu bagaimana belajar agama. Asbiyah Siddiqi, seorang ulama Aceh yang datang ke Jogja itu menulis buku, kemudian bukunya dipakai oleh orang-orang Jawa untuk belajar agama Islam. Ini mercusuarnya Islam. Maka tanggung jawab moral Islam itu ada sama kita semua, termasuk adik-adik penerus estafet keislaman di Aceh nantinya. Saya doakan semuanya yang melakukan pendidikan di Al-Manar, yang sekolah di Al-Manar akan menjadi insan-insan yang meneruskan obor untuk perjuangan Rasulullah SAW. Orang-orang yang akan terus meningkatkan peradaban Islam nantinya. Gak mudah menyebarkan Islam itu. Gak mudah mengajak orang untuk menjadi orang-orang beriman. Coba lihat Nabi Lut. Ketika mengajak orang beriman berhadapan dengan anaknya. Nabi Musa mengajak Fir'aun beriman berhadapan dengan perang. Rasulullah mengajak orang untuk beriman, berpengetahuan pendidikan berhadapan dengan pamannya Abu Lahab. Maka dalam satu riwayat dikatakan Rasul itu sedih sekali kalau baca surah Al-Lahab. Kenapa? Karena dia merasa gagal mengislamkan Abu Lahab. Maka adik-adik, iman itu tidak semua orang bisa memilikinya. Ya, pesantren itu salah satu basis untuk meningkatkan keimanan kita. Dan Islam itu nggak ada jaminan dia bertahan di tempat. Kita ingat kasus bagaimana peradaban Islam di Spanyol, di Cordoba. Islam pernah berkibar, lahir, besar di Spanyol 800 tahun. Bukan waktu yang dikit. Tetapi hari ini kalau kita ke Spanyol, hanya tinggal cerita Islamnya. Apakah kondisi seperti ini tidak terjadi di Aceh? Bisa jadi kalau kemudian generasi-generasinya itu jauh daripada konteks keislaman. Maka pergunakan waktu ini, kesempatan ini untuk terus menimba ilmu pendidikan agar kita kemudian menjadi hamba Allah, menjadi orang-orang yang terus meneruskan estafet peradaban Islam nantinya. Kembalikan peradaban Islam Aceh, Islam ke Aceh. Nanti saya berharap akan lahir mufasir-mufasir di sini. Lahir orang-orang yang mampu mendakwahkan Islam sampai kemana-mana. Agar kemudian generasi Aceh itu menjadi generasi-generasi yang mampu meningkatkan, mengibarkan kembali bendera keislamannya. Agar kemudian begitu orang ngomong Aceh, orang teringat Serambi Mekahnya. Begitu orang ngomong Aceh, orang teringat bagaimana peradaban Islam pernah berkibar di sini. Maka ini tanggung jawab kita semua. Maka saya mengajak semua kita untuk mengingat
waktu yang tadi yang Allah berikan pada kita, kesehatan dan waktu luang. Dan ini penting sekali. Adik-adik sebagai anak Adam, sebagai anak manusia, apa kata Allah SWT? Ya, jika meninggal seorang anak Adam, idza mata ibnu Adam, ingka ta'amaluh illa min thalathin. Jadi kalau kemudian kita meninggal, kita wafat, itu tidak ada yang tinggal yang abadi kecuali 3 perkara. Ingat, orang tua kita itu menginginkan pada kita 3 perkara itu. Apa salah satunya itu? Anak yang soleh. Dia ingin besok ketika dia sakit, dia meninggal, ada anak yang soleh yang mendoakan dia. Ada anak yang berikan ilmu bermanfaat. Pulang kampung jadi imam, jadi khatib, dipakai. Nanti begitu jadi sesuatu, punya pengetahuan, kalian akan kaya. Harta kalian bisa jadi sedekah jatun jariyah. Masuk dalam 3 komponen tadi itu, maka lengkaplah komponen ini. Menjadi seorang hamba Allah yang siap untuk menghadap Allah dengan kondisi yang sempurna. Anak yang soleh, sedekatun jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana mendapatkan ilmu itu? Dengan konsistensi. Manfaatkan waktu luang tadi itu. Perbaiki jiwa kalian. Gak boleh cengeng. Gak boleh dikit-dikit nanti pulang kampung, lihat anak-anak yang lain itu main HP di kampung, pengen pulang kampung. Nanti kita akan menyesal di hari tua. 6 tahun di pesantren itu waktu yang cukup maksimal menempa kita. Jangan gara-gara godaan di kampung kita pulang kampung. Kita kehilangan kesempatan untuk jadi anak yang soleh. Kita kehilangan kesempatan untuk jadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan agama. Maka ini penting sekali. Di khutbah yang singkat ini, saya mengajak kita semua, terutama santri-santri Al-Manar, untuk mengingatkan dirinya bahwa dia perlu jiwa yang kuat. Dia diberikan oleh Allah kesehatan yang prima. Manfaatkan kesehatan itu. Allah berikan waktu yang luang yang luar biasa. Manfaatkan waktu luang itu untuk terus menempa diri. Nanti tamat pesantren, banggakan orang tuamu. Kenapa? Karena kalau orang tua bangga, orang tua bahagia, itu akan jalan kita masuk ke surga. Gak ada cerita orang-orang anak-anak yang durhaka sama orang tuanya itu akan selamat dunia akhirat. Tidak ada. Ya, jadi kunci masuk surga itu gampang sebenarnya. Birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Berbuat baik sama orang tua butuh ilmu, butuh pendidikan, butuh keimanan. Orang tanpa ilmu nggak dapat iman. Dan pesantren ini ruang untuk kita menempa keimanan ilmu kita itu. Gabungkan keduanya agar menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang tahu menempatkan posisinya, hamba-hamba kemudian yang paham kemana arah jalan hidupnya. Santri Al-Manar yang tahu bagaimana merancang masa depannya, tahu kemana arah masa depannya. Maka disinilah ditempa kalian semuanya dengan ilmu pendidikan yang kemudian mengkristal menjadi iman. Dan iman itu adalah jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina wa ala abadi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mirat zaman. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuluhi minas sama.
Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala 'inda nululihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala ba'da nululihi minas sama. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.